sahabat, di sini saya akan menjelaskan tentang DPT NMR. Apa itu DPT NMR? Nah, DPT ini singkatan dari Distortion Lens Enzyme by Polarization Transfer. Dan NMR itu sendiri singkatan dari Nuclear Magnetic Resonance. Selanjutnya, DPT NMR ini digunakan untuk membedakan sinyal karbon metil atau CH3 metilen, CH2 metin, CH dan kuartener atau C, yaitu karbon yang tidak berikatan dengan atom hidrogen. Jadi DPT ini digunakan untuk membedakan jenis karbon untuk masing-masingnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan spektrum DPT, maka kita harus mengetahui dahulu jenis atom C. Nah, jenis atom C ini ada 4. Yang pertama ini ada atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Atom C primer merupakan atom C yang berikatan dengan 3 atom H dan 1 atom lainnya atau yang disebut dengan CH3. Atom C sekunder, atom C yang berikatan dengan 2 atom H dan 2 atom lainnya atau yang disebut dengan CH2. Atom C tersier, di mana atom C berikatan dengan 1 atom H dan berikatan dengan 3 atom lainnya. Atom C kuartener, di mana atom C tidak memiliki ikatan dengan atom H tetapi berikatan dengan 4 atom lainnya. Spektroskopi DPT NMR memiliki 3 subspektrum. Yang pertama 45 mm Hz, yang kedua 90 mm Hz, dan yang ketiga 135 mm Hz. Nah, DPT NMR ini dapat membedakan atom karbon disebabkan karena adanya resonansi yang menyebabkan terjadinya polarisasi transisi inti atom C dan atom H, sehingga dapat membedakan jenis karbon untuk masing-masingnya. Berikut merupakan contoh spektrum DPT NMR. Bagaimana cara kita untuk membaca spektrum DPT NMR ini? Kita dapat membaca spektrum DPT NMR ini dengan melihat dari arah puncak atau bentuk puncak yang terdapat pada spektrum tersebut. Perbandingan puncak CNMR dan DPT. Kita dapat membandingkannya dengan melihat jenis atom karbonnya, di mana pada CNMR dan DPT ini memiliki bentuk dan arah puncak yang berbeda pada masing-masing jenis atom karbonnya. Pada spektrum CNMR, semua jenis atom karbonnya menunjukkan hasil ke atas, yang membedakannya hanya pada posisi pergeseran kimianya, sehingga dapat dibedakan mulai dari atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, serta atom C kuartenernya. Pada DPT 45, puncak yang muncul hanya pada atom primer, atom sekunder, dan atom tersier pada puncak bagian atas. Untuk DPT 90, puncak yang muncul hanya pada atom tersier, yakni puncak yang muncul pada bagian atas. Pada DPT 135, puncak yang muncul hanya pada atom primer, sekunder, dan tersier, di mana pada atom primer dan atom tersier, puncak yang muncul mengarah pada puncak bagian atas, dan pada atom sekunder muncul pada puncak bagian bawah. Atom kuartener pada semua DPT tidak terlihat, dan pada DPT 90 di mana atom primer dan atom sekunder juga tidak terlihat. Jadi dari ketiga jenis DPT ini, yang paling baik digunakan untuk membedakan jenis atom karbon adalah DPT 135. Perhatikan pada contoh berikut ini, di mana pada bagian atas terdapat hasil data dari DPT 135, 90, dan 45 dari senyawa etil 2-butanoat. Pada bagian bawah ini terdapat spektrum karbon CNMR dari senyawa etil 2-butanoat, dan ini merupakan struktur dari senyawa etil 2-butanoat. Pada pergeseran kimia 166,5,
puncak dapat terlihat dengan menggunakan spektrum CNMR, tetapi dengan menggunakan DPT, baik itu DPT 135, 90, dan 45, puncak pada pergeseran tersebut tidak terlihat. Jadi, atom C yang terlihat adalah atom C kuartener, di mana atom C kuartener ini puncaknya tidak akan terlihat dengan menggunakan DPT 135, 90, dan 45. Nah, atom C kuartener ini merupakan atom C karbonil yang terdapat dari struktur senyawa tersebut. Pada pergeseran 122,6 dan 144,4, di mana pada spektrum CNMR dan DPT, baik itu DPT 135, 90, dan 45, pada pergeseran tersebut muncul puncak yang mengarah ke atas. Dapat kita lihat dari pergeseran kimia menggunakan karbon CNMR, di mana pada pergeseran kimia 110 sampai 140-an itu merupakan karbon yang berjenis alkena atau aromatis, di mana karbon alkena atau aromatis biasanya jenis karbon tersier atau CH. Nah, kemudian setelah kita perhatikan spektrum CNMR-nya, kita perhatikan pula spektrum DPT, di mana pada spektrum DPT di pergeseran kimia 122,6 dan 144,4 memberikan bentuk puncak atau arah puncak yang mengarah ke arah atas. Nah, untuk menentukan jenis atom karbonnya, di sini kita menggunakan DPT 135, di mana pada DPT 135 ini merupakan DPT yang paling mudah untuk menentukan jenis atom karbonnya. Nah, untuk membedakan jenis atom karbonnya, atom karbon primer atau tersier, di sini kita bisa menggunakan spektrum CNMR-nya, di mana pada spektrum CNMR-nya tadi dikatakan bahwa atom karbon yang terbentuk adalah atom karbon tersier atau CH. Pada pergeseran kimia 61,4, kita lihat dari spektrum CNMR. Pada spektrum CNMR ini, pergeseran pada 60-an ini terdapat gugus yang bersifat elektronegatif seperti gugus oksigen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari gugus pergeseran ini ada OCH2 atau atom CH yang berikatan dengan atom oksigen. Nah, dari struktur senyawa juga dilihat adanya gugus CH2 yang berikatan dengan atom oksigen. Nah, selain kita melihat dari spektrum CNMR-nya, sekarang kita melihat dari spektrum DPT-nya, di mana pada DPT 135 puncaknya menuju ke arah bawah, yang artinya terdapat gugus CH2 atau atom sekunder. Nah, jadi dapat disimpulkan dari kedua spektrum tersebut, di mana pada pergeseran 61,4 tersebut terdapat atom C sekunder atau atom CH2. Nah, pada pergeseran kimia 14,2 dan 18,6 ini, jika dilihat dari spektrum CNMR-nya, pada panjang gelombang 10 sampai 20-an ini merupakan atom C primer atau atom CH3. Nah, selanjutnya kita lihat dari spektrum DPT. Pada DPT 135 dan DPT 45, puncaknya pada pergeseran kimia tersebut yaitu pada puncak arah ke atas yang menunjukkan adanya atom C primer atau atom CH3. Nah, jadi dari kedua spektrum tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pergeseran kimia 14,2 dan 18,6 ini terdapat gugus karbon primer, yaitu karbon CH3 yang terdapat dalam senyawa, yaitu F dan A. Baiklah, inilah video yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.